Ini merupakan perbandingan sebelum gue melakukan update ke iOS 14 dan yang masih di iOS 13. Terjadi penurunan di CPU kecepatannya dan ada kenaikan sedikit di GPU. Yap, welcome back with me again. Nama gue Paul. Selamat datang di channel Teknologi. Dan hari ini gue akan mau ngebahas tentang iOS 14 yang diluncurkan oleh Apple. Dan berikut adalah perangkat-perangkat yang mendukung iOS 14. Pertama-tama gue akan kasih tahu bagaimana caranya nginstall iOS 14. Caranya kalian tinggal buka Safari, lalu masuk ke website betaprofiles.com, lalu pilih yang OS yang kalian mau. Kalau ini iPhone, jadi gue pilih iOS beta 1, tinggal pencet download. This website is trying to download, allow aja. Profile downloaded. Oke, close. Lalu kalian buka setting. Nah, di sini ada profile downloaded, kalian buka, kalian install, masukin passcode. Lalu tinggal pencet install dan ikutin aja caranya. Prosesnya memakan waktu sekitar 26 sampai 30 menit tergantung seberapa cepat koneksi internet kalian. Di sini gue sudah memakai iOS 14 dan begini tampilannya. Apple memberikan customize widget ini di next level yang dinamakan oleh mereka, yaitu namanya Smart Stack. Smart Stack itu adalah widget yang bisa ditimpa, yang bisa berisi banyak. Jadi ketika widget-widget itu ditumpuk, kalian bisa slide ke atas atau ke bawah jadi seperti halaman. Seperti biasa, animasi yang ditampilkan oleh Smart Stack ini begitu smooth, walaupun layarnya hanya 60 Hz, tapi ketika kita slide terasa begitu smooth. App Library ini juga salah satu fitur baru untuk iOS 14, di mana bikin tampilan iOS 14 ini menjadi lebih minimalis. Mengurangi halaman page yang berlebihan. Rata-rata pengguna iOS hanya menggunakan iOS di halaman 2 dan halaman 3. Dan halaman-halaman selanjutnya itu seperti apps-apps yang sudah jarang dipakai. Kalian tinggal tahan, lalu pencet titik putih yang ada di sini. Nah, ini muncul. Yang centang ini artinya ditampilkan dan yang non centang itu artinya sembunyi. Fitur lainnya dari iOS 14 ini adalah Picture in Picture. Fitur ini adalah fitur di mana kalian bisa menonton tayangan favorit kalian seperti Netflix yang sebelumnya di iOS 13 kalau Netflix itu di close, otomatis videonya juga mati, sama seperti YouTube. Tapi di iOS 14 ini kalian bisa nonton Netflix sambil kalian browsing, sambil kalian menulis catatan atau resep. Mungkin ini akan ditertawakan oleh para pemakai Android karena ini fitur sudah ada lama. Supaya nggak ditertawakan sama pemakai Android, seharusnya di iOS 14 ini YouTube itu juga bisa dibikin mode Picture in Picture. Setidaknya kalau iOS 14 ini fitur YouTube itu bisa Picture in Picture, setidaknya kalian lebih unggul daripada Android. Ya, selanjutnya fitur Siri. Tampilannya sudah berubah. Siri itu hanya kecil di bagian tengah bawah. Dan hasil jawaban dari Siri ada ditampilkan pada bagian atas. Jadi tidak menutupi keseluruhan dari tampilan iPhone. Diklaim Apple kalau fitur Siri ini memiliki kemampuan yang lebih baik dan performa yang lebih baik, bisa menjawab pertanyaan lebih cepat. Sayang sekali fitur ini jarang dipakai oleh orang Indonesia karena terkendala bahasa. Ya, jadi gue skip aja untuk fitur Siri ini. Jadi ketika HP kalian menerima panggilan masuk ke handphone kalian, icon yang ditampilkan itu tidak menutupi keseluruhan layar, tetapi hanya sebatas thumbnail kecil di bagian atas layar HP iPhone kalian. Jadi ini berguna banget ketika kalian sedang bermain game, jadi kalian tidak merasa terganggu.
Kalian bisa melakukan panggilan speaker, kalian bisa melakukan panggilan sambil sedang bermain game, atau sedang menonton, atau sedang browsing. So, ini fitur yang sangat bagus sekali yang dihadirkan ke iOS 14 ini. Apps selanjutnya yang berguna untuk kita itu adalah Translate. What's the time now? 今何時ですか? Where is the toilet? トイレはどこですか? Ini adalah beberapa bahasa yang bisa disupport oleh Apple Translate. Belum sebanyak Google Translate. Ini juga bisa ditampilkan secara slide kiri kanan. Jadi misalnya kalian Inggris, kalian di kiri, dan orang Japanese-nya di sebelah kanan. Dibagi split dua ini supaya tidak membingungkan pembicaraan. Tapi ini karena versi beta, ada bagian slide yang gue merasa agak laggy, yaitu di bagian sini. Nah, ini agak laggy. Kalau ke sini dia smooth, tapi ke kiri laggy. Mungkin ini karena versi beta, gue harap di versi beta-beta selanjutnya ini akan dikoreksi. Penunjuk cuaca belum akurat, masih di Cupertino. Tapi ketika masuk, udah benar. Jadi kesimpulannya, iOS 14 ini yang udah gue pakai di iPad sama di iPhone mempunyai dua sisi, yaitu bisa membuat lebih simple dan bisa membuat lebih kompleks. Tentunya iOS 14 ini untuk kaum muda cocok sekali karena widgetnya bisa di custom sesuai dengan keinginan, membuat lebih tampilannya lebih atraktif. Dan juga untuk kaum simple, ini bisa aja widgetnya kalian tidak usah pakai. Dan kalian bisa memasukkan apps-apps yang tidak terpakai di apps library. Jadi yang dipakai itu hanya 1 sama 2 halaman. Membuat hidup kalian lebih simple, karena hidup ini sudah ruwet. Ya, sekiranya gitu aja untuk review iOS 14 beta 1 ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, tetap happy, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. See ya!